Bisa disampaikan, naam, dalam pertemuan yang ada ini sebetulnya masih banyak ta'liq, penjelasan daripada muallif atau yang memberikan catatan-catatan yang bermanfaat di sini, dan sangat baik sekali untuk kita ambil keterangan yang ada demi atau dalam rangka tujuan kita mengetahui bahwa telah terjadi yang demikian ini, dalam rangka juga kita memperbaiki diri. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Bagaimana kalau orang berbicara, kalau saya dikatakan orang Islam tapi jarang sholat, kalau dikatakan orang Nasrani ya bukan. Nah, jadi bagaimana orang yang dia berbicara tentang dirinya atau dia mengatakan tentang dirinya, kalau saya dikatakan orang Islam ya tapi saya jarang sholat, tapi dikatakan Nasrani ya juga bukan. Nah, ini orang yang meragukan keberadaan dirinya. Nah, yang pertama-tama dia harus tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan dia harus kembali kepada agama Allah Tabaraka wa taala. Baik, tinggallah sekarang permasalahan hukum sholat. Hukum sholat bagi orang yang meninggalkan sholat. Ulama berselisih paham tentang hukum yang meninggalkan sholat dalam takasulan, dalam bermalas-malasan. Di antara mereka mengatakan tidak kafir. Yang lain mengatakan kafir. Berbeda halnya kalau orang meninggalkan sholat dalam keadaan dia memang mengatakan halal meninggalkan sholat, dan dia memang menyatakan tidak apa-apa kalau kita meninggalkan sholat, halal. Ini kafir. Ittifaq ulama. Nah, tapi kalau dia meninggalkannya dalam keadaan malas, ulama berselisih. Jumhur ahli ilmu mengatakan tidak. Yang lain mengatakan, sebagian ahli ilmu muhaqqiqin mengatakan kafir. Nah, demikian hukuman yang ada di sisi mereka. Yang jumhur mengatakan orang yang meninggalkan sholat walaupun tidak kafir, bagi pemerintah kaum muslimin untuk memerintahkan kepadanya untuk bertobat. Kalau tidak berperang. Yang mengatakan dia kafir, bagi pemerintah kaum muslimin untuk memeranginya, diminta untuk bertobat dan memeranginya, tapi memeranginya dalam keadaan dia murtad. Artinya dia diperangi karena murtad, kafir. Namun Allah Ta'ala alam shawab. Adapun dari perselisihan ahlul ilmi yang ada, tentunya dengan pemaparan dalil-dalil yang panjang, kami memilih pendapat yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat dalam keadaan bermalas-malasan tidaklah kafir. Wallahu ta'ala a'lam shawab. Namun bukan berarti boleh meninggalkan sholat bermalas-malasan, karena hukumnya meninggalkan sholat besar sekali. Baiknya amalan sholat, baiknya amalan seseorang nanti juga dilihat dengan sholatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi seorang tidak boleh meninggalkan sholatnya dengan dia menganggap halal ataupun dia bermalas-malasan, tidak boleh. Banyak hukuman yang akan datang kepadanya ketika dia meninggalkan sholat. Berbagai macam, syahadatnya tidak diterima dan seterusnya, nanti akan banyak hukuman. Maka orang yang meninggalkan sholat segera untuk sholat. Allah Ta'ala a'lam. Bagaimana hukumnya gambar bernyawa, terutama di uang Indonesia? Bukan cuma uang Indonesia, uang negara-negara yang lain. Dalam hal ini, yang buat uang siapa sih? Kita atau pemerintah? Yang buat uang pemerintah kan? Kita dalam hal ini hanyalah sekedar yang menerima hasil cetakan uang tersebut, rakyatnya itu. Kalau kita sudah mengetahui hukum gambar, alhamdulillah.
selamat bagi kita. Cuma dalam hal ini kita tidak bisa memisahkan diri kita dengan uang ini yang kita pakai untuk tukar menukar, berjual beli. Nah, kita tahu hukum gambar yang ada haram, sehingga dengan hukum yang haram ini kita berpegang. Adapun dengan uang, karena bukan kita yang membuat, dan tidak mungkin kita uang itu kita potong kepalanya, tidak laku duitnya nanti. Nah, potong atau dicoret gitu. Setiap kita uang kita semuanya bercoret. Orang kita beli 1 juta semuanya dicoret. Kita penjualnya ini apaan Pak? Coretan kan? Tidak terima. Yang rugi siapa? Kita. Maka dosa untuk yang membuat gambar, bukan kita. Kita tidak riba. Beda halnya kalau kita yang buat. Kita hukumnya terkena laknat, la'anallah al-musawwirin. Siapa menggambar dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gambar seperti itu nanti dosanya dikembalikan bagi orang yang menggambar. Allah taala alam. Nah, apakah yang dikatakan silaturahmi hanya untuk yang ada hubungannya keluarga, kerabat, atau umum untuk semua muslim? Ya, silaturahmi yang pertama tentunya kepada apa? Karib kerabat, keluarga. Ya tentunya juga kepada yang lainnya dari saudara kita sesama Islam. Nah, Allah taala alam. Bagaimana sikap kita kepada karib kerabat yang menghina sunnah Rasul, seperti tidak percaya dengan hadis-hadis Nabi dengan alasan bisa saja orang yang meriwayatkan hadis tersebut berbohong. Nah, terhadap tetangga, apalagi dia orang awam, apalagi diperkirakan dia orang yang sulit menerima, kita dengannya tentunya dengan cara yang penuh kehati-hatian padanya. Artinya penyampaiannya perlu dengan penuh kehati-hatian, karena bisa saja kita salah dalam menyampaikan, dia bukan malah menerima, dia malah tambah benci terhadap apa? Sunnah. Sehingga kita dengan penuh keberhati-hatian menyampaikan kepadanya. Dan tetangga atau orang yang dikatakan karib kerabat kita yang menghina sunnah Rasul, tidak dihukum secara mutlak mereka ahlul bidah atau mereka adalah orang yang menghina sunnah Rasul dalam keadaan mereka paham dan mengetahui itu sunnah Rasul, hukum-hukumnya dan apa-apa yang bersangkutan dengannya. Dibedakan dulu. Dia karib kerabat ini paham atau ngerti atau nggak ngerti atau bagaimana. Dilihat dulu keberadaannya karib kerabat. Jangan dihukumi sama rata. Ditempatkan pada tempat. Adapun dia tidak percaya hadis Nabi atau apa, ya mungkin saja datang min jahli dari apa? Kebodohan. Apalagi engkau berbicara ilmu hadis kepadanya. Wah, lebih ruwet lagi. Dia tidak paham ilmu hadis. Sehingga lebih berhati-hati lagi engkau menyampaikan Islam. Dan kalau dia mengatakan tidak menerima hadis Nabi karena bisa saja orang yang meriwayatkan hadis tersebut berbohong, perlu diterangkan bahwa Al-Quran yang datang itu dengan periwayatan. Al-Quran kita ini mushaf itu dengan periwayatan. Bisa saja dibohongkan, tapi tidak ada yang mengatakan demikian. Begitu pula hadis Nabi. Ayat Allah itu wahyu. Hadis Nabi itu wahyu. La yantiqu anil hawa in huwa wahyu yuha. Nabi tidak berkata dengan hawa nafsu, tapi apa yang dia katakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan az-dzikra ini dikatakan oleh ulama Al-Quran, As-Sunnah, agama ini. Nah, kami yang menurunkannya dan kami pula yang menjaganya. Bagaimana kira-kira ada periwayatan yang dibohongkan, diriwayatkan? Dan alhamdulillah kalaupun ada periwayatan yang bohong, ulama kita sudah berbicara.
ulama kita adalah seadil-adilnya manusia. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Haula al-udala. Mereka adalah orang yang paling takut, mereka adalah orang yang paling adil. Sampai kita katakan kemarin, Ali bin Madini saja terhadap bapaknya loh. Ini bukan hukum yang apa? Yang ringan, menghukumi bapak dhaif. Kamu kalau katakan kepada bapakmu dhaif, waduh nanti saya tidak dikasihkan uang saku, rek. Nah, bapak dhaif, waduh rek. Tidak diberikan motor, tidak diberikan mobil, tidak dikawinkan, wah segala macam. Ya tasawwar, tergambarkan di hadapan kita ini tidak boleh, karena kita menghukumi bapak kita apa? Baik, ulama kita seadil-adil manusia. Dia hukumi sesuai dengan agama Allah, karena yang mau dijaga adalah agamanya Allah. Yang mau dijaga ini adalah agamanya Allah. Sehingga pengkhabaran yang dusta dan bohong terjaga di dalam agama. Kenapa? Allah yang menjaganya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjaganya. Tidak ada hukum Islam pun yang dikatakan itu dusta, tidak ada. Nah, masa Allah Subhanahu wa ta'ala bodoh sehingga ada kedustaan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Masa seperti itu? Allah Subhanahu wa ta'ala Maha menjaga agamanya, bukan zat yang bodoh, bukan zat yang tidak tahu, bukan zat yang tidak paham. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha sempurna. Dia menjaga agamanya, tidak ada yang terbohongi dari agamanya, sehingga periwayatan yang ada itu pun terjaga. Periwayatan yang ada dari agamanya terjaga. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sampai hari ini ada ulama kita dari kalangan apa? Muhaddits. Sampai akhir zaman nanti, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Akan selalu ada dari umatku yang mendohirkan kebenaran. Kata Imam Ahmad, la adri, aku tidak tahu kalau dia itu adalah selain ahlul hadis. Aku tidak tahu kalau dia itu adalah selain ahlul hadis. Yang aku tahu dia itu adalah ahlul hadis. Jadi kalau dia bukan ahlul hadis, saya tidak tahu siapa yang dimaksud. Sehingga kata Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, ini adalah ahlul ilmi, ahlul hadis, yang mendahirkan agama Allah, meneliti agama Allah, menjaga agama Allah sampai hari kiamat akan ada. Tidak akan hilang orang-orang yang menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Naam, demikianlah penjagaan Allah terhadap agamanya. Didatangkan manusia-manusia yang menjaga agamanya. Maka ya keterangan-keterangan yang ada seperti ini disampaikan dengan baik. Disampaikan dengan apa? Hikmah. Mungkin cara kita, mungkin sikap kita nggak bagus. Perlu bagi seorang dai melihat tindak tanduknya. Jangan yang dia lihat mandukunya saja, orang yang didakwainya saja. Dia lihat demikian, mantap dia, kamu ini begini. Lah, kamu harus lihat dirimu juga. Benar nggak cara dakwah saya ya? Jangan orang lain yang dihukumi terus. Lihat dirimu bagaimana caramu berdakwah. Nah, karena balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat, ini dengan ilmu. Ad'u ilallah, na'am, ala basiratin. Aku menyampaikan agama Allah ini di atas basirah, di atas pengetahuan. Maka ya ikhwan, saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, perlu dilihat lagi kembali bagaimana cara dakwah kita. Nah, Allah Ta'ala a'lam bissawab. Apakah boleh menganggap seorang sudah mati walaupun ia masih hidup? Bagaimana caranya? Nah, orangnya masih hidup, dianggap sudah mati, bagaimana caranya? Ini orangnya masih hidup, terkecuali Al-Qadhi, hakim, memberikan keputusan kepada masalah pewarisan. Nah, orangnya tidak diketahui, ditunggu beberapa tahun, tidak datang, dan dicari-cari tidak didapatkan wujudnya. Maka hakim dalam hal ini menghukumi dia telah wafat. Nanti tahun berikutnya muncul dia.
hukuman yang ada, hukuman bahwa dia telah wafat, karena sebelumnya tidak ada. Ini kalau hukuman pewarisan, nanti kita masuk dalam ahkam mewaris. Di sini dikatakan karena ia melakukan dosa yang seharusnya ditegakkan hukum had atasnya. Dia melakukan perzinahan. Lantas dikatakan dia dengan melakukan dosa perzinahan ini dia sudah mati. Kenapa? Naam, karena hukumnya had. Orang yang melakukan zina. Ini tidak boleh ya, Pak. Orang yang melakukan perzinahan selama di sana tidak ada yang menegakkan hukum ini dari pemerintah, maka bagi orang yang melakukan perzinahan tersebut untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat, dan dengan tobatnya dia buktikan bahwa dia menghindari perbuatan tersebut dan dia jalani apa yang datang dari perintah-perintah Allah. Ini menunjukkan dia tobat. 6. Ya, tetap dipandang wujudnya ada. Bagaimana orang disuruh tobat wujudnya tidak ada? Baik. Jadi kalau dia melakukan dosa yang dia kena had, maka hukumnya, kalau di sana tidak ada pemerintah yang menegakkan hukum had, maka dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tidak semua orang memberikan hukum had. Tidak semua pihak memberikan hukum had. Yang menegakkan adalah pemerintah ulat al-umur. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bagaimana menurut pandangan agama bila seorang ibu mengharamkan air susunya yang sudah diberikan puluhan tahun kepada anak kandungnya karena dosa yang tidak dapat dimaafkan? Sekarang dosa mana yang tidak dapat dimaafkan? Apakah anaknya ini masih hidup? Kalau masih hidup, berarti selama dia masih hidup, masih terbuka padanya pintu tobat. Tobat itu ditutup pintunya dalam dua keadaan. Terbitnya matahari dari arah barat, tanda kiamat al-kubra. Ini tidak ada lagi orang yang tobat di situ. Percuma tobatnya. Kedua, yakni kiamat kubra, dalam keadaan dia sakratul maut. Ketika ditarik nyawanya, ini tidak ada lagi pintu tobat baginya. Dalam nafas nyawanya di tenggorokannya ditarik, ini tidak ada lagi tobat baginya. Tertutup. Jadi dua keadaan pintu tobat. Selama dia masih hidup, terbuka baginya pintu tobat. Dia bertobat kepada Allah. Dia mintakan ampun kepada Allah ibunya. Dia berusaha memperbaiki hubungannya dengan ibunya, walaupun ibunya mengharamkan apa yang datang dari air susu. Sehingga itu, 6, seorang kalau berdosa, dosa apa saja, selama dia masih hidup, masih terbuka padanya apa? Pintu tobat. Masih terbuka padanya pintu tobat dan masih bisa dimaafkan. Allah Subhanahu saja yang menyatakan tidak ridha disekutukan. Tidak ridha disekutukan. Allah Subhanahu wa taala ketika hambanya bertobat dalam hidupnya, setelah dia menyekutukannya, Allah menerima tobatnya. Bahkan dalam hadis yang sahih dan masyhur, Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku itu lebih terdepan daripada marahku. Jadi kalau aku marah, ketika hambaku bertobat, aku terima tobatnya. Marahku terhapuskan dengan tobat hambaku. Aku memberikan rahmat kepadanya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tolong jelaskan tentang Salahuddin Al-Ayyubi yang sangat dipuja-puja oleh Hizbut Tahrir. Salahuddin Al-Ayyubi akidahnya Asy'ariyah. Nah, atau ada akidah yang lain. Dan kalau mau muja-muja kok, Salahuddin Nabi yang dipuji.
Sahabat-sahabatnya tidak cukup Abu Bakar dipuji, tidak cukup Umar dipuji, tidak cukup Utsman. Kalau menurut Hizbut Tahrir, Utsman ini salah. Salahuddin benar. Subhanallah. Utsman. Naam Ali. Muawiyah. Dan yang lainnya Salatin Bani Umayyah. Atau Bani Abbasiyah. Yang akidahnya selamat. Ini yang dipujikan. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab yang terakhir, akidahnya selamat. Tapi kalau di sisi Hizbut Tahrir, Muhammad Ibn Abdul Wahab pemberontak katanya. Nah, kita tidak menyatakan Salahuddin tidak punya andil, tidak kita katakan. Tapi dia punya kesalahan akidah. Nah, punya kesalahan akidah. Sehingga kalau kita memuji, ya yang dipuji yang baik-baik dulu akidahnya. Jangan kita membenci yang baik akidahnya, kita memuji yang tidak baik akidahnya. Lah. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.